kekurangan. Nah, kembali ini ya, kelebihan kekurangan. Nah, ini ke kebutuhan, ini yang ini kondisi guru yang ada sekarang, posisi sekarang saat ini ya. TK ini dia nomornya berapa? Di sini sudah saya siapin Bapak Ibu di sampingnya ya, di kolom ini ada TK, SD, SMP. Ada sudah saya siapin ini semua kecamatan. Sudah saya hitungkan berapa jumlah kebutuhan fungsionalnya. TK Negeri Pembina Aimal dia butuh 5, kebutuhan gurunya cuma 5. Sudah Bapak Ibu cukup ketik nanti di sini 5 di kolom ini ya, ketik 5, nggak usah ditambah-tambah lagi karena ini sudah hitungannya ya. Nanti biasanya kalau sudah kita konsultasi ke sekolah kurang kita tambah aja, kan ada hitungannya Pak ya, seperti tadi hitungannya kalau guru kelas ya 5. Berarti di sini Bapak Ibu menentukan nih berapa sih guru madya, guru utama, guru muda, sama guru utama ya. Ini nanti saya siapin kolom hitungan jabatan. Kalau dia gurunya 5 ya, kebutuhannya 5, Bapak Ibu hitung dari sini. Ahli utamanya 1, madianya 1, mudanya 1, 2. Ini aja langsung dipindah ke sini dan TK-nya misalnya nih ke 1, 2 ya, sesuai dengan tabel yang ada di sini ya, sudah siapin tinggal berbagai. Kemudian berapa sih kondisi yang ada sekarang? Nah, nanti di bawah ini baru ditulis di sini, misalnya nih dia ternyata guru ini Bu Istri hari ini. Nah, saya tambah di sini golongan. Nanti Bapak Ibu tambah golongannya saja. PNS kan di kolom yang dulu tidak ada ya. PNS sama golongan sama jabatannya. Tinggal tambah aja dia PNS, kemudian golongannya berapa. Kalau dia madya berarti golongannya berapa di sini? Karena admin 4C. Tinggal tambah ya. Nanti saya minta tambah 1 di sini. Karena dia 4C misalnya. Sekarang ini yang saya tidak berani kemarin menggunakan data dapodik karena up-to-date-nya kadang-kadang up-to-date, kadang-kadang juga tergantung. Nah, nanti Bapak Ibu minta langsung ke sekolah atau mungkin juga punya datanya ya. Sudah, ya. Nanti tekniknya supaya kita bisa serahkan ke guru semua. Kemudian ahli pertama. Nanti kalau P3K masih masuk di ahli pertama ya. Nanti yang ini, yang kolom yang biru ini Bapak Ibu tinggal jumlahkan aja ya. Nanti tinggal jumlahkan ke bawah ya. Sini. Nah, nanti totalnya nanti kan sudah tinggal tambah-tambah ahli pertama ya. Kalau yang kolom dulu kan tidak ada ya pilihannya, bingung kita mencari yang mana. Oke. Paham ya? Tenaga TK Negeri Pembina 25 sama prosesnya sama. Kemudian ada swasta. Nah kalau swasta tidak usah hitung kebutuhannya di sini ya, hanya menghitung berapa sih kondisi PNS yang ada sekarang. Misalnya dia di sini guru ahli madya, silakan namanya misalnya A, kemudian dia di sini 1. Oke. Sampai di situ saja, sampai di kelompok yang saja, tidak usah menghitung kebutuhan di sekolahnya. Oke. Kemudian selanjutnya SD. Nah, SD kita sepakat dulu sekarang 4. Kita gunakan 4.
pelaksananya, pengadministrasi kesiswaan, pengelola keuangan, pramu kebersihan, sama petugas keamanan. Ya. Ya. Mengenai kita bikin kapasitas pembinaan, yang di sana TK pembina belum pernah ada di format ini. Makanya apakah kita sama? Sambalia. TK pembina ya Kak? Ada. TK pembina, saya lihat Sambalia dulu. 2, 4, ya kurang 1 ya. Tambah Pak ya. Nanti tambah 1 ya. TK negeri dia kan. TK negeri pembina 01 ya. Oke. Tambah nanti. Ya, tambah di sini. Kan nanti kalau nambah tinggal apa gini aja Pak, kopi yang atas kan, terus taruh ke bawah. Baik, kita lanjut. Di SD ada 4 pelaksana. Kita bulatkan misalnya di sini Pak. Masih ada penjaga malam PNS sisa? Masih ada ya? Tinggal sedikit kalau nggak salah, tidak terlalu banyaknya. Yang penjaga malam PNS. Nanti masukkan realnya di sini. Kalau memang dia penjaga malam, dia masuk di petugas keamanan. Kan? Misalnya Oji. Nanti NIP-nya, kemudian dia PNS 1P3K, golongan, jabatan berarti di sini 1. Oke, berarti dia kekurangan 3 kan di situ ya laksananya. Kemudian lanjut ke kelompok jabatan fungsional. Operator itu masuk ke mana? Nanti masuk ke siswa. Administrasi kesiswaan. Ya, administrasi kesiswaan. Ya, atau masuk ke. Nanti ada integrasi lagi nih. Sekarang tidak ada istilah nama operator soalnya di Permenpan itu. Maksudnya tidak ada istilah operator sekolah. Di Paruan itu kita ditekankan 3 poin semua jabatan. Penata layanan operasional itu yang S1, operator layanan operasional itu yang SMPA, kemudian pengelola layanan operasional itu yang SD SMP. Itu nanti kita ditekankan di situ sama pengadministrasi persuratan. Pengadministrasi umum kalau misalnya persuratan dan berdasarkan nanti kita lihat di kategori Permenpan yang terbarunya ya. Perpustakaan biasanya ada dulu, ada ya, karena perpustakaan itu bebannya tidak terlalu tinggi, masih bisa dipakai guru tiket ya. Tidak usah kita pikirkan, ini sudah terlalu tinggi nih bebannya ya. Ya itu ya, karena SD juga ada yang miliki perpustakaan, ada yang perpustakaannya jongjin, ya tidak selalu perpustakaan. Itu menghitung nanti kalau analisis bebannya nggak masuk ya. Kalau ya. Ya, masukkan di pengelolaan keuangan. Karena kondisinya begini Bapak Ibu, kita memikirkan bebannya dulu nih. Ya, beban sesuai dengan kondisi lapangan. Ya, untuk tenaga teknis sudah sepakat nih. Ya, harusnya mulainya 3. Hanya operator, penjaga malam, petugas kebersihan. Ya, itu ya. Perpustakaan tidak masuk kecuali SMP. Karena SD masih hitung-hitungan analisis jabatannya belum terlalu emergensi dibutuhkan. Oke. Selanjutnya sepakat dulu. Nanti masukkan di mana sudah? Atau masukkan di pramu kebersihan bisa? Masukkan dulu di situ. Ya. Tapi ada nggak PNS itu yang pramu kebersihan? Yang
tugas perpustakaan sekarang? Nggak ada kan? Jadi kita hitung PNS dulu ini. Nah, kita hitung ASN dulu, PNS sama P3K. Masalah yang GTP nanti belakangan Pak. Nah, nanti diintegrasi dia. Kita menghitung yang ada ini sekarang. Ya, nanti integrasi nama jabatan itu. Karena di integrasi itu tidak ada nama jabatan operator, tidak ada nama penjaga perpustakaan, tidak ada namanya perawat kebersihan, tidak ada. Yang ada 3 nanti. Makanya Bapak Ibu dibukakan formasi kemarin kan 3. Pengadministrasi persuratan, operator layanan operasional, sama hanya 2 yang SLPA. Kita kemarin sudah lanjutkan supaya bisa S1 penata layanan operasional, tapi tidak dapat. Nah, makanya di SDMT itu operator, di UPTD operator layanan operasional. Tidak ada yang mengatakan di situ pengelola keuangan, pengelola data, tidak ada. Karena itu Permenpan 1. Sekarang kita masuk ada Permenpannya di sini. Ya, ini Kemenpan 11 2024. Nih, nanti tenaga pelaksana itu ada 3 item. 1 klerek, 2 namanya nanti operator, klasifikasi operator, 3 ada klasifikasi teknis. Klasifikasi klerek itu yang mana? Klasifikasi klerek itu nanti itu yang penelaah teknis kebijakan, itu yang S1. Pengelola data dan informasi itu yang D3. Pegang administrasi perkantoran itu yang SLTA. Jadi tidak ada istilah mengikuti Permenpan 41 itu. Nah, tapi tetap kita nanti perpal namanya. Nah, kemudian yang operator itu ada penata layanan operasional, pengelola layanan operasional itu yang P3, yang penata S1, operator layanan operasional itu yang SLTA, pengelola umum operasional itu yang SD, SLTP. Nah, yang jadi pengelola umum operasional, kita tidak boleh ada nama pengelola umum operasional di satuan pendidikan, yang boleh itu di UPTD. Nah, misalnya ada penjaga malam sudah, ternyata dia ijazah SD, SMP. Nah, misalnya nanti mau ikut tes, ya, nggak bisa dia dibuka di sekolah tersebut, nanti dibukanya di PTD. Hanya ada 1 yang boleh di PTD, namanya yang mengelola ini, karena kemarin sudah saya telepon organisasi, tidak boleh ada operator layanan operasional, hanya boleh diperbolehkan 1 setiap dinas sama PTD. Ya, nah, tapi selanja yang SD sudah kurang, sudah banyak yang pakai C. Ya, nah, ini yang, nah, tapi sebenarnya kita jangan lari di sini dulu nih, Google Keys nanti bingung lagi sudah. Ya. Nah, cuman saya terangkan aja dulu nih. Nah, cuma kita nggak ngambil teknis, Kalau teknis nggak berani kita. Kenapa nggak berani teknis? Misalnya ada pemadam kebakaran, kemudian BPBD itu boleh ngambil teknis. Kenapa dia boleh ngambil teknis? Dia harus menyarankan memiliki sertifikat PESDUR, sertifikat menang. Ya, itu dia yang teknis. Jadi yang kemarin, formasi yang kemarin kan hanya 2 kan, Ibu Bapak Ibu pernah lihat kan? Di situ hanya klerek sama ini. Yang dibuka kemarin ini ya. Nih.
Pengadministrasi perkantoran. Saya lanjut ya. Poin-poinnya. Saya langsung ini Aimal. SDN 1 Aimal. Berapa rombolnya di sana? Saya sudah siapin Pak. Ini SDN. Ini tadi kan TK, sekarang SD. SDN 1 di sini mulai dari ayat berapa? Sudah saya siapin ya. Di sini Aimal ayat berapa? Nih. Berarti kebutuhannya berapa? Sudah saya siapin. Tinggal ketik aja di ini 12. Ya, 12. Oke. Nah, sekarang kalau dia 12, berapa kebutuhannya? Ada sudah saya siapin hitungannya kan? 12 berarti 1, 2, 3. Nah, tinggal diketik aja di sini 1, 2, 3. Nah, ya baru masukin berapa kondisi yang ada sekarang. Itu saja. SD ya. Nah, sama Aimal juga. Misalnya contoh Aimal ini kan tetap kalau memang ada fungsionalnya nanti SDN 1 Aimal berapa jumlah kebutuhannya? 1 Aimal 24. Sini 24. Nah, terus berapa guru alif utama, madya, muda? Nah, cari di hitungan jabatan. Berapa tadi? 24. 24 berarti 1, 4, 7, 12. 1, 4, 7, 12. Nah, gak usah ditambah-tambah lagi. Nanti sudah minta di sekolahnya tambah dong kita. Nanti sudah ada hitungannya. Nah, hitungannya dari mana Bapak Ibu? Ini pernah saya susun dulu nih. Nah, nih hitungannya sudah saya susun dulu. Berapa kebutuhan SD? Nah, ini berapa? Itu di situ ada 7 rombol 15 sudah dihitung. Makanya saya kasih tabelnya di sini biar Bapak Ibu cepat kerjakannya ya. Nah. Oke, nggak usah. Ibu hanya mencari data saja sudah cukup. Ya, nama, NIP, nanti golongan sama jabatan. Ya, oke. Kemudian ada SD ya. Nanti kalau nambah SD lagi kan ini sama. Nanti kalau nambah SD lagi tinggal copy ini ya. Copy ini, copy bawah gitu ya. Nah, nanti tinggal ikuti ya. Nanti urutkan ya dengan nama SD yang ada di sini. Kalau ada yang ada, tapi saya rasa kayaknya kalau SD clear ya. Seperti yang tadi TK, ternyata kalau kekurangan 1 TK yang sama dia. Kemudian kita masuk ke SMP. Ya. Jika kebutuhan yang 27 diambil dari mana Pak? 27 yang mana? Ini. Ini. Oh. Ini kan. Oh iya, saya lupa. Ini kan tata usaha ya. Ini jumlah dari sini ya. Ini ya. Jumlah dari nama ini ya. Itu. Kemudian kelompok jampung berarti ini jumlah dari guru ahli utama, guru ahli madya, ahli muda sama ahli pertama. Ini ya jumlah ya. Nah, sama nanti kopi aja terusnya yang ini. Nah, geser sini ya. Nah, kemudian jumlah totalnya berarti ini ditambah ini ya, kelompok jampung sama ditambah data usahanya. Nah, itu dia jumlah ya 27. Nah, tapi ini tadi belum dilihat ini ditambah dengan ini 28 ya. Oke.
Ini masih belum rumus ini kan. Nanti di copy yang ini ya. Nah, ya misalnya di situ ada nambah Bapak Ibu masukkan datanya sesuai dari yang ada, misalnya C, kemudian D, golongannya berapa, nanti berarti di sini satu. Nah, dia kan tambah sendiri nanti. Nah, nanti dijumlahkan yang ini ya, dijumlahkan ini, ya, yang utama tambah, itu ya, simple kayaknya nih ya. Ada yang masih bingung? Calon dah ya, masih bingung? Ya, masih bingung? Nah, kan dia SDN 1 Aimal. Di situ ada 2, bagian tata usaha sama kelompok jabatan fungsional. Bagian tata usaha di sini yang warna ini untuk rekapnya. Kan kita sepakat butuhnya 4. Berarti ini yang kita jumlahkan ke bawah nih. Ya, yang tata usaha ya. Ini 4. Oke, nanti ini kondisi real yang ada sekarang. Misalnya di situ ada tukang kebun 1 ojek namanya nih. Nah, masuk 1 di sini ya. Berarti ini sama. Masukkan di tapi kan kalau ada nanti ini ada di copy sama ya. Berarti kebutuhannya yang di bagian tata usaha berapa di situ? Kalau ada 1, kebutuhannya apa? Yang ada sekarang 1, berarti kekurangannya 3. Ini kan muncul di 3. Itu yang tata usaha. Sekarang jabatan fungsional. Kita sepakat untuk SD 1 Imam sesuai tabel yang ini kita butuhnya 24. Nanti sudah ada hitung-hitungannya, jabatannya ini sudah. Nah, kalau ini tidak usah dikutak-atik ya, kita bantu nih. Nah, dengan hitungan jabatan ini. Kemudian kebutuhan 24 sekarang kondisi ASN-nya yang ada di sana. Misalnya di situ ada guru ahli utama, tapi saya rasa sekarang belum ada guru ahli utama di sektor pendidikan. Ada di sana ternyata ada 2 orang ahli media. Berarti tambah F namanya, kemudian B. Nah, hasil NIP-nya, kemudian dia PNS atau P3K, nanti keterangan PNS huruf kapital ya, nanti ya huruf besar di sini ya, dia sama formatnya. Kemudian NIP-nya, saya minta NIP jangan yang pakai spasi ya, yang gabung yang petik ya, misalnya petik 1976083120. Nah, gitu ya. Nggak usah yang spasi-spasi itu. Nah, nggak usah yang spasi ini ya. Nah, nanti digabung aja. Karena kemarin saya nggak mampu ngedit Pak. Yang data lama itu banyak spasinya, nggak mampu saya edit. Nah, kemudian golongan, nanti golongan silakan. Golongan berarti kalau dia ahli media tadi ya 4A, 4B, 4C. B. Berarti di sini nambah 1. Nah, ini diisi nanti Pak P ini nantinya ini tambah 1. Nah, berarti ini jumlah guru medianya di zoom aja Pak ya, di zoom ya. Berarti dia butuh guru media 2 ya. Guru utama kan kosong nih tadi. Nah, butuh guru utama 1, guru media 2. Sekarang guru mudanya berapa di situ? Berarti minta data di sektor pendidikan kan. Oh, berapa guru muda? Kayak golongan 3C sama 3D. Misalnya tambah lagi G, K, R. Ternyata dia 4. Dapat 8 di situ. Nah, misalnya 8 di situ. Tambah kolomnya lagi. Ya. Kalau dia 8 di